kita bakal ngebahas suatu hal yang berhubungan dengan kecemburuan. Ya, kecemburuan yang bisa membawa dampak berbahaya bagi ya orang lain, kita semua lah ya. Bisa aja cemburu itu menjadi suatu hal yang apa ya, bikin bumerang sama diri kita sendiri gitu. Nah, jadi kali ini aku bakal ngebahas seseorang, dia influencer, dia tiktokers, dia seorang, iya bisa dibilang dia artis ini lah ya, OF lah ya, OnlyFans, kalian pasti tahu kan, artis OnlyFans gitu. Nah, ini terjadi di Rusia. Jadi hari ini kita bakal ngebahas soal influencer yang memang terkenal banget di Rusia. Namanya Anastasia Grishman. Kita balik ke tahun 2022 kemarin. Bahkan Anastasia Grishman ini kalau kalian pernah tahu atau pernah dengar atau pernah nonton, jangan-jangan ayo ngaku. Nah, Anastasia Grishman ini kalau misalnya dia mengupload satu video aja tuh di OF, nah OF ya, kita sebut saja OF ya, aplikasi ini OF gitu. Dia bisa mendapatkan paling sedikit banget tayangan video dia itu sekitar 1 juta views. Gila banget sih. Daripada gue sepal sepil di awal video, lebih baik kalian subscribe dulu deh, biar gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya. Dan kalau kalian suka dengan cerita-cerita misteri atau cerita kasus seperti ini, kalian bisa langsung klik subscribe aja. Sebelumnya aku bakal ngebahas dulu tentang latar belakang dari Anastasia Grishman. Iya benar, Anastasia Grishman. Agak susah ya nyebutnya. Nah, informasi yang aku dapat tuh sebenarnya nggak begitu banyak ya tentang latar belakang dari Anastasia Grishman ini. Anastasia Grishman ini adalah seorang yang memang seperti yang aku bilang tadi terkenal di Rusia, dan dia memang punya banyak followers ya. Sekitar di TikTok aja sekitar 300.000, dan itu lumayan loh, udah bisa endorse saya. Nah, selain itu dia juga upload beberapa video-video dia di OnlyFans atau di aplikasi OF lah ya. Dia sering banget di video-video TikToknya, kalian lihat sendiri dia bikin Q&A gitu. Q&A. Jadi di Anastasia Grishman ini selain dia upload di TikTok, dia juga sering berinteraksi nih sama penontonnya yang nonton dia. Anastasia Grishman ini selain dia influencer, dia juga seorang tato artis ternyata. Makanya kalau kalian lihat hampir di badannya tuh penuh tato, karena memang juga tato artis. Mbak Anastasia ini dia punya pacar guys, punya pacar namanya, pacarnya Dimitri namanya. Selain itu dia memang udah berhubungan tuh lama banget sama pacarnya, tapi pacarnya ini emang posisinya agak posesif dan cemburuan guys. Nah, pacarnya ini juga memang satu kerjaan lah sama dia lah ya, tapi bukan satu artis, tapi dia kadang bahkan ikut juga di aplikasi OF gitu bareng sama dia buat bermain. Ngerti kan kalian, ngerti kan maksudnya apa ya kan? Nah, jadi pacarnya ini emang cocok lah sama dia karena emang sefrekuensi gitu. Jadi cerita awalnya tuh begini guys. Waktu itu Anastasia Grishman lagi tinggal di salah satu apartemen di Petersburg di Rusia guys. Nah, ini kalau kalian lihat apartemennya tuh lumayan oke nggak sih, lumayan bagus lah ya untuk sebuah apartemen. Dan dia itu tuh kayak tempatnya di kotanya gitu loh guys, tempatnya di kota, dan memang kayak akses kemana-mana tuh lebih gampang. Selain itu dia bikin studio tato juga di sana, jadi emang rumahnya sekalian lagi jadiin studio tato. Karena sering banget dia sama pacarnya dateng, dia bucin lah, berdua ini bucin banget ya kan. Saking bucinnya akhirnya lengket terus, udah kayak perampok gitu. Jadi kemana-mana berdua, papa berdua gitu dia sama pacarnya. Dimana datanglah hari yang memang tidak mengenakan ya di hari itu. Nah, Anastasia ini tiba-tiba menghilang aja guys gitu. Dia menghilang nih, kenapa udah buat ini, tolong. Nah, Anastasia ini tiba-tiba menghilang aja, nggak ada sama sekali kabar beritanya dia. Jadi banyak banget orang-orang yang pucuk-pucuk dateng dan udah appointment sama dia ke studionya dia, tapi pas diketok-ketok emang nggak ada orang. Mana nih orang nih? Gitu. Kagak ada sama sekali. Apa nggak jadi? Kenapa nggak ada informasi sama sekali yang udah appointment sama dia? Nggak ada sama sekali dikabarin bahwa
hari ini nggak jadi gitu. Karena memang Anastasia ini tiba-tiba menghilang aja guys gitu. Kejadian ini tuh berawal dari bulan Juli di 2022 guys. Jadi akhirnya saking bingungnya ya orang-orang mencari Anastasia, tapi nih waktu si Anastasia di DM di Instagramnya dia, tetap aja nih ada balasan dari Anastasia. Jadi orang-orang nih masih kayak selama satu minggu dia memang benar-benar masih balasin DM. Lu kebayang nggak, dia ngilang nih tapi dia masih ngebalasin DM gitu, tapi di rumahnya kosong, nggak ada siapapun gitu ketika orang datang ke rumahnya dia. Si Anastasia ini dia memberikan balasan-balasan DM dari teman-temannya juga, jadi teman-temannya tuh kayak mikir, oh Anastasia ini nggak apa-apa, nggak kenapa-napa gitu. Ya udah, akhirnya selama berjalan 1 minggu Anastasia ini membalas DM, terus tiba-tiba hilang lagi si Anastasia ini. Kebayang nggak hilangnya kemana? Teman-temannya dia juga masih dibalas dan kayak ya udah Anastasia masih baik-baik aja sampai sekarang gitu kan, ceritanya masih di bulan Juli 2022. Tapi nggak tahu nih, padahal sebenarnya itu bukan Anastasia yang ngebalesnya saya. Akhirnya setelah hilang selama 1 minggu ini, si Anastasia ini dicari lah sama teman-temannya, kemana ya gitu. Mereka datang ke rumahnya silih berganti ya kan, kayak datang ke studio tapi nggak ada sama sekali tanda-tanda bahwa Anastasia ini ada di rumahnya. Akhirnya teman-temannya mulai kayak mikir Anastasia ini kemana gitu. Followers TikToknya juga pada nanya guys, pada kemana nih, kagak upload dan di aplikasi OF juga kagak upload gitu. Memang di aplikasi TikTok, aplikasi OF itu memang kayak dia suka banget mengupload kegiatan-kegiatan dia sehari-hari, tiba-tiba menghilang. Nah disinilah mulai detik-detik yang bikin membangunkan nih guys. Ternyata ada salah satu temennya, gue nggak tahu itu temennya, entah bestinya atau orang yang memang keluarganya lah mungkin, aku nggak tahu. Tapi di situ yang dari informasi yang aku dapat adalah ada temennya yang datang ke rumahnya. Gue nggak tahu dia punya kunci, gue nggak tahu dia jebol rumahnya, nggak ada ceritanya tentang itu yang gue dapat informasinya. Malah temannya ini anggap aja dia sudah masuk nih ke rumahnya si Anastasia. Udah masuk ke rumahnya Anastasia, dia ngeliat rumahnya kayak biasa aja, nggak ada berantakan apa-apa, tapi ada bau-bau hal yang tidak mengenakan gitu. Dia mulai menelusuri setiap rumahnya, masuk ke ruang tamu nih, masuk ke ruang tamu, abis itu dia ngeliat di ruang tamu nggak ada apa-apa, nggak ada sesuatu hal yang aneh. Ya udah masuk lagi ke kamar, dia sambil panggil Anastasia Bergman, nggak ada sama sekali yang menjawab. Akhirnya dia mencium bau-bau yang tidak sedap, akhirnya dia masuk ke dalam kamar mandi. Dan disitulah temannya terkejutnya guys, karena dia melihat Anastasia Bergman tergeletak dan sudah tidak bernyawa. Selain dia melihat keadaan Anastasia Bergman ini, dia melihat beberapa banyak banget luka yang di leher, di perut, pokoknya di mana-mana udah di mana-mana guys, udah mengenai serba gitu. Gue sih kalau jadi temennya bisa shock sih ngeliatnya, bisa traumatis gue langsung, karena temennya ini shock. Akhirnya dia nelfon polisi ini. Dia masih mikir nih, temennya masih mikir kayak, oh mungkin ini dia ada orang yang coba masuk rumahnya atau apa segala macam gitu kan, masih berpikir positif sama sekali nih temennya ini. Akhirnya sampailah polisi datang, mereka investigasi lah rumahnya Anastasia ya kan. Udah nih investigasi, mereka semua mengeluarkan alat-alat untuk investigasi, dan akhirnya dapatlah seseorang yang memang saat itu bersama Anastasia. Jadi nggak ada yang hilang sama sekali, cuman handphonenya dia yang hilang. Handphonenya hilang dan dibawa guys. Dapatlah satu tersangka yang memang jelas banget yang dekat sama dia, itu pacarnya si Dimitri. Datanglah si polisi ini ke rumah Dimitri, dibawa Dimitri ini ke kantor polisi dan dimintai keterangan. Awalnya si Dimitri nggak ngaku sama sekali, tapi akhirnya setelah dipaksa sama polisi untuk jujur aja deh gitu, lu ngapain nih sama Anastasia Bergman gitu kan ya, dia kira-kira begitu perlawanan polisi itu. Akhirnya mengakulah si Dimitri ini, bilang bahwa ya saya yang melakukannya. Tapi sini nih agak berkelit nih Dimitri. Dia bilang bahwa Anastasia sendirilah yang memang mau untuk
Karena posisinya Anastasia itu mengkonsumsi beberapa obat depresi gitu, dan dia memang kesehatan mentalnya terganggu gitu katanya Dimitri. Tapi polisi nggak percaya gitu aja guys, karena teman-temannya semua di sini tuh pada mikir bahwa Anastasia Grossman ini nggak apa-apa, nggak kenapa-napa, dia happy aja. Ternyata setelah ditelusuri sampai dalam, ya kan? Nah, dia bilang bahwa dia cemburu. Jadi di hari bulan Juli 2022, jadi si Dimitri ini datang ke rumah Anastasia Grossman. Dia biasalah bermesraan, namanya juga pacaran ya, mereka pacaran dan biasalah bermesraan ya kan. Ada yang ngechat, padahal ngechatnya gue nggak tahu ya apa chatannya sebenarnya, karena gue nyari-nyari informasi nggak ketemu sama sekali nih tentang apa chat dari orang yang sampai bikin si Dimitri ini kesel gitu. Jadi lantaran dia cemburu guys sama orang yang ngechat, padahal mungkin itu temennya, positif thinking lah ya, mungkin temennya, mungkin pokoknya pelanggannya dia lah ya, bisa dikatakan mungkin pelanggannya dia untuk appointment tato gitu. Nah udahlah, akhirnya si Dimitri ini ngaku segala macam sama polisi. Akhirnya keluar semua hal yang sudah dilakukan penelusuran oleh polisi. Ternyata sebanyak 22 kali di bagian leher, di bagian perut, di bagian dada, dan di beberapa bagian lain di tubuhnya. Kalau ini adalah memang pembunuhan berencana, bakalan si Anastasia ini bakal dibuang gitu kemana gitu atau dikubur. Enggak ternyata. Jadi sebatas si Dimitri ini membunuh pacarnya aja gitu. Jadi nggak ada keterangan lain. Cuma gara-gara sebuah hal yang bikin nyebelin gitu. Sebuah hal yang kadang tuh nggak bisa masuk logika, cuma gara-gara cemburu gitu. Jadi hati-hati banget buat kalian yang cemburu, jangan sampai. Ini cerita tidak boleh ditiru ya. Menurut kalian apakah ada hal-hal yang janggal dari cerita ini? Coba komen di bawah. So itu tadi cerita dari Anastasia Grossman, seorang influencer atau tiktoker. Untuk next videonya kalian boleh banget buat komen di bawah. Kali aja kalian punya cerita misteri atau kalian punya sesuatu hal yang bikin kalian penasaran tentang sebuah kasus. Makasih banyak yang udah nonton sampai habis. Makasih juga yang udah subscribe. Jangan lupa subscribe dan ketinggalan sama video-video selanjutnya. Kita pamit. Bye.